Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Bintang Mahyani dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 3. Di sini saya sebagai pembicara satu dari tim afirmasi dengan mosi 5, yaitu sistem pilkada atau pemilihan presiden akan kembali menggunakan sistem pemilihan secara tidak langsung. Saya setuju dengan diadakannya pilkada secara tidak langsung. Pilkada atau pemilihan kepala daerah di dalam sejarah penyelenggaraannya di Indonesia dikenal dengan dua sistem. Yang pertama, ada pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan dan pilkada secara langsung yang dilakukan setelah era reformasi. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung diartikan sebagai pemilihan kepala daerah dengan cara keterwakilan. Rakyat dianggap telah memberikan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah kepada DPRD yang telah dipilih pada pemilu legislatif sebelumnya. Dasar dari penyelenggaraannya pilkada secara tidak langsung juga telah ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal ke-18 ayat ke-4 dengan bunyi, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kata demokratis ini mengacu pada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat tanpa adanya pihak oposisi. Hal ini sudah jelas dalam prinsip demokrasi Pancasila adalah pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. Adanya pemilu secara berkesinambungan, melindungi hak-hak minoritas, dan tanpa adanya peran-peran kelompok-kelompok berkepentingan. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Dengan diadakannya kembali sistem pilkada secara tidak langsung ini, mampu mengoptimalisasi fungsi dari DPRD sebagai wakil dari rakyat, mengefisiensikan anggaran, serta mengefektifkan dalam memberikan hak suara. Menurut Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar DPP PPP Jakarta Pusat, Selasa 19 November 2019, memaparkan bahwa ada banyak sekali kelebihan yang didapatkan dari pemilihan pilkada secara tidak langsung ini, mulai dari efisiensi anggaran, penekanan konflik, serta mengurangi potensi provokasi, serta intimidasi janji calon kepala daerah. Selain itu pula, akuntabilitas dari DPRD sebagai representasi rakyat juga lebih terkontrol. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya selaku pembicara kedua akan memperjelas alasan kenapa tim kami menyetujui mosi atau kenapa kami setuju untuk diterapkannya kembali sistem pemilihan pemimpin daerah melalui sistem pemilihan yang tidak langsung. Nah, pertama perlu diperhatikan lagi bahwa sesuai definisi demokrasi Pancasila yang telah disampaikan pembicara satu sebelumnya, bahwa semua ide-ide atau tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah adalah ide yang terbaik dan bukan hasil dari suara terbanyak. Dimana yang kita ketahui, inti dari sistem kerja pemilihan langsung yang diterapkan saat ini, yaitu yang digunakan adalah hasil dari suara terbanyak tersebut. Nah, hal ini merupakan celah yang tidak bisa kita abaikan atau sepelekan efeknya untuk kedepannya. Nah, kasus atau contoh bisa kita ambil dari berita acara Kompas Politik Pilkada, di mana di sana ditekankan fakta bahwa dalam sistem pemilihan langsung, dalam prosesnya ini diperlukan biaya politik atau biaya anggaran yang amat sangat tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa atau apa saja yang telah dilakukan lembaga yang terikat dalam proses pemilihan langsung ini sampai-sampai mereka mengeluarkan biaya yang amat sangat tinggi? Nah, jawabannya yang pertama yaitu ada biaya mahar atau biaya pencalonan. Kemudian yang kedua yaitu biaya kampanye. Nah, pencalon untuk menjadi pemimpin perlu mendapatkan kepercayaan dan perhatian dari rakyat. Itulah mengapa kita sering melihat kampanye-kampanye dilakukan dengan besar-besaran dan dalam berbagai macam cara. Tujuannya tidak lain yaitu untuk memperluas relasi dan untuk mendapatkan simpati yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga yaitu biaya konsultasi. Nah, setelah mendapatkan simpati rakyat, pencalon akan semakin gahar untuk memperluas relasi mereka, mencari data-data dan berusaha membantu rakyat lebih banyak. Data-data yang dicari ini merupakan biaya konsultasi yaitu untuk memperbaiki misi. Nah, dan yang terakhir yaitu biaya pertanggungjawaban untuk tindakan nyata atau pembuktian dari semua visi misi yang telah mereka keluarkan selama masa kampanye sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan rakyat sekali lagi bahwa mereka tidak salah memilih. Nah, 4 tahapan tadi merupakan hal yang menyebabkan biaya anggaran negara kita besar atau tinggi. Dan kemudian, ketika pencalon tersebut berhasil menjadi pemimpin, berhasil dipilih melalui pemilihan langsung, yang akan terjadi selanjutnya atau yang akan diprioritaskan pemimpin selanjutnya adalah bagaimana cara mereka mengganti biaya-biaya yang telah mereka keluarkan sebelumnya. Nah, disinilah masalah terbesarnya.
Mereka tidak akan lagi fokus menjalankan tugas-tugas sebagai pemimpin dan malah mengejar status ekonomi mereka atau status sosial mereka. Dan dari sini akan muncul bibit-bibit oknum yang haus akan harta, atau kita sebut sebagai kelahiran tindak koruptif. Semua tindakan yang berbau korup akan merugikan negara dan juga rakyat. Nah, terus apa bedanya dengan sistem pemilihan tidak langsung? Nah, perlu tekankan atau perlu digarisbawahi, dalam sistem pemilihan tidak langsung, fungsi DPRD sebagai wakil rakyat akan lebih optimal. Kemudian yang kedua, keefektifan dalam pengambilan suara, yaitu dalam sistem tidak langsung yang memilih hanya perwakilan rakyat, di mana perwakilan rakyat ini, DPRD ini, sudah dipercaya oleh rakyat. Dan kemudian terakhir yaitu efisiensi biaya anggaran, di mana biaya anggaran ini yang menjadi masalah besar dalam sistem pemilihan yang langsung. Nah, oleh karena itu, untuk menggapai keoptimalan tersebut akan lebih baik jika negara kita menerapkan kembali sistem pemilihan untuk pemilihan pemimpin daerah dengan sistem pemilihan yang tidak langsung. Nah, sekian atau itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan lagi dengan pembicara ketiga. Perkenalkan, nama saya NM Seva Nurweda Wahidati Tangkas, bisa dipanggil Seva, nomor absen 29 dari kelas 10 MIPA 2. Saya dari tim Afirmasi 2 berlaku sebagai pembicara ketiga. Jadi kesimpulan yang kami terima, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Kata kuncinya bukan berdasarkan suara terbanyak. Jadi, dengan diadakannya kembali pilkada tidak langsung, ini mampu mengoptimalisasi fungsi DPRD sebagai wakil rakyat, mengefisiensi anggaran, dan mengefektifkan dalam memberikan hak suara. Untuk memperjelas poin-poin yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, saya sampaikan kembali bahwa kami dari tim Afirmasi 2 setuju bahwa sistem pilkada atau pemilihan presiden dan wakil presiden akan kembali menggunakan pilihan secara tidak langsung. Karena 1. Pengeluaran anggaran dari pemerintah menjadi kecil atau lebih sedikit. Yang kedua, biaya untuk mengadakan kampanye dari calon bisa dikurangi. Dan ketiga, tidak ada yang namanya money politik atau uang politik untuk mengambil hati rakyat. Dan yang terakhir, keempat, optimalisasi DPRD sebagai wakil rakyat bisa meningkat. Jadi, saya akan sampaikan kembali bahwa kami, tim Afirmasi 2, setuju bahwa sistem pilkada atau pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan kembali menggunakan pilihan secara tidak langsung. Terima kasih. Om Santi 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 Om.